Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam suatu wilayah atau kawasan. Kerjasama ini tidak dapat dilepaskan dari persamaan lokasi, historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Adapun tujuan dari kerjasama ekonomi regional adalah untuk memajukan negara-negara anggotanya, yakni negara yang berada di suatu wilayah, dan meningkatkan stabilitas kawasan, serta meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota. Selain itu, banyak manfaat adanya kerjasama ekonomi regional. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Kedua, mempererat hubungan antar negara. Ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan masih banyak lagi. Contoh dari organisasi kerjasama ekonomi regional, yang pertama APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu wadah kerjasama bangsa-bangsa dan kawasan Asia di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan dari mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari usulan dan upaya untuk mengadakan kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik. APEC bertujuan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di kawasan Asia Pasifik berdasarkan pada prinsip non-binding commitment, open dialogue, dan saling menghormati terhadap pandangan negara anggota. Latar belakang terbentuknya APEC. Latar belakang terbentuknya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation karena adanya perubahan besar pada pola perkembangan investasi maupun arus keuangan menimbulkan pentingnya konsultasi dan kerjasama internasional. Perubahan ekonomi dunia ditandai dengan banyaknya kelompok-kelompok perdagangan seperti MEE, NAFTA, dan WTO. Selain faktor ekonomi, pembentukan APEC juga disebabkan adanya perubahan situasi politik sejak pertengahan tahun 1980. Di sisi lain, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan WTO dalam putaran Uruguay atau perdagangan bebas. Apabila perundingan ini gagal disepakati, maka dapat memicu sikap proteksi negara terhadap perdagangan bebas. Berbagai hal tersebut membuat APEC dianggap sebagai langkah yang efektif untuk mengamankan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun pertama, kegiatan APEC difokuskan pada pertukaran pandangan, exchange of views, serta pelaksanaan proyek yang didasarkan pada inisiatif dan kesepakatan para anggotanya. Tujuan akhir pembentukan APEC adalah menciptakan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas serta terbuka, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Melalui forum APEC diharapkan terjadi pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lain yang akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian anggota APEC. Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE adalah sebuah organisasi internasional yang diciptakan oleh Perjanjian Roma pada tahun 1957. Tujuan MEE adalah untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang termasuk pasar umum, diantaranya 6 anggota pendirinya, yaitu Belgia,
Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat. Keenam negara itu disebut The Six States. 1 Juni 1955 diadakan pertemuan di Messina yang menunjuk Paul Henri Spix atau Menlu Belgia sebagaimana Ketua Komite Kerjasama Bidang Ekonomi. Laporan Komite Spix 2 rancangan kerjasama yaitu EEC atau MEE dan Euratom. Tujuan pembentukan organisasi MEE diantaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja khususnya bagi negara anggota MEE. Kedua, menjaga keseimbangan perdagangan antar negara. Ketiga, membatasi kegiatan ekspor-impor antara negara-negara MEE. 4. Memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. MEE akhirnya berganti nama menjadi Uni Eropa atau UE. Melalui perjanjian Maastricht, perubahan nama ini juga mengubah pola organisasi menjadi lebih terbuka, termasuk pada negara